Tidak, saya itu kalau masalah marahnya tidak. Kalau memang adil, rata toh, saya tidak marah. Kalau memang sesuatu orang pemerintah, orang tua saya juga pernah memerintah. Adil, ratakan toh. Maksudnya saya, kok masih ada yang berdiri? Masih, susah nih Pak, kalau itu kita mau ini. Karena nanti kita yang di ini sama teman. Tanya petugas langsung, petugas kan lihat dia. Ibu kecewa, Bu, dibongkar. Saya kecewa dikasih begini. Para pendatang dari daerah lain juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka tetap bertahan karena tidak mempunyai ongkos pulang kembali ke kampung halaman. Mereka berasal dari Timika, Kalimantan, dan Gorontalo. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa mencari sisa-sisa emas yang tertinggal pada puing-puing sisa kebakaran kios penjual emas yang banyak terdapat di lokasi tambang. Untuk mencari emas di tempat ini, mereka mengumpulkan tanah bekas kebakaran lalu didulang kembali. Setelah didulang dengan menggunakan kuali, ternyata tanah sisa kebakaran itu mengandung emas. Jumlahnya juga lumayan. Tetap bertahan sini. Bertahan sini cari ongkos pulang dulu. Jadi mau tetap mendulang. Iya. Tapi kalau nanti ditangkap atau dipenjara gimana? Saya dengarnya. Ya sampai buka-buka lari aja. Sampai sembunyi kan cari-cari ambuhan dari penjual emas gini. Seperti ini aja dulu. Ini maksudnya cari emas begini? Ini kan pas penjual emas nih. Oh jadi? Diambuhi lagi. Oh begitu Ya. ya? Selain pendatang, masih ada juga warga yang tetap bertahan di lokasi tambang mereka. Mereka tetap bertahan di tanah milik mereka untuk berjaga-jaga agar tanah mereka tidak diambil orang. Salah satu rumpun keluarga yang masih tetap bertahan di lokasi tambang adalah rumpun Bolo Ahu. Pasalnya, pasca penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, masih banyak warga yang sembunyi di hutan dan diduga akan melakukan aktivitas penambangan pada malam hari. Dikhawatirkan tanah mereka akan dicaplok orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan rumpun Balo Aho dan menjualnya kepada orang lain. Tanah milik rumpun Bolo Ahu ini merupakan tanah adat yang diwariskan dari Raja Haji Pimpi yang merupakan Raja Moronene dengan luas sekitar 2.900 hektar yang terletak di SP8 Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Sebagian besar tanah adat ini adalah tambang emas. Sebelum penertiban, ribuan warga dari berbagai daerah melakukan penambangan tradisional di sini. Kerajaan itu adalah sepertinya sekarang Pak Wakil umpamanya Bupati. Berarti turunan saya ini orang tua itu adalah panglima perangnya dulu. Nah, sekarang kan wakil. Iya. Kalau dulu panglima perang itu orang tua saya turunan Bolo Ahu ini. Karena memang pernah didiami dengan kita punya orang tua Pak itu. Walaupun sudah dilakukan penertiban, masih ada juga penambang yang melakukan penambangan, termasuk salah satu investor yang sudah melakukan eksploitasi di tambang emas Bombana. Para penambang tradisional juga tidak mau kalah, mereka tetap menambang. Seperti yang terjadi di desa Polodu, Kecamatan Rarowatu ini. Mereka mengklaim sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah untuk menambang. Selain itu juga mesin yang digunakan merupakan milik salah seorang oknum aparat TNI yang bertugas di Konawe Selatan. Kondisi lingkungan di lokasi tambang emas di Kabupaten Bombana pasca ditinggalkan oleh para penambang memang memprihatinkan. Hampir di sepanjang Sungai Tahi Ite yang merupakan lokasi penambangan sudah rusak parah. Pohon-pohon besar di sekitar lokasi tambang banyak yang tumbang karena penggalian para penambang. Begitu pula dengan sungai yang dulunya sangat jernih, kini sudah tidak ada lagi. Pemilik kuasa penambangan dan pendulang tradisional membendung aliran sungai ini untuk kepentingan pribadi. Padahal dulunya sungai ini merupakan sumber air untuk saluran irigasi serta kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Taite dan Wumbu Bangka, Kabupaten Bombana. Yang tersisa saat ini hanyalah lubang-lubang besar bekas penggalian para penambang. Tidak hanya itu, sampah-sampah seperti botol dan plastik banyak terdapat di sini. Perlu perhatian serius dari pemerintah untuk membenahi tambang emas ini. Investor atau penambang rakyat yang akan melakukan eksploitasi di tambang ini harus memperhatikan keseimbangan lingkungan. Jika tidak, kerusakan lingkungan akan semakin parah. Keindahan alam di Kabupaten Bombana mungkin akan tinggal kenangan.